Begitupun denganmu, Mark. Yang kau lakukan sudah benar. Saat putus dengan pacarmu, kau justru malah memfokuskan diri untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya, yakni dengan terciptanya Facebook. Dengan begitu, suatu saat kau bisa datang lagi pada mantan pacarmu dan berkata, "Hey, nama saya Mark, CEO dari Facebook." Teman Mark yang mengajaknya dalam proyek harvardconnection.com mengetahui situs website tersebut. Ia menuduh Mark telah mencuri ide mereka, bahkan mereka memiliki rencana untuk menuntut Mark secara hukum. Pada awalnya, keanggotaan The Facebook dibatasi, hanya untuk mahasiswa Harvard saja. Kemudian, ketua komite mempersilakan Mark untuk bertanya sebelum ia diberi pertanyaan. Dan Mark berkata, Kalian tahu aku sudah minta maaf ke semua orang yang terlibat, yang merasa terhina di websiteku. Namun, untuk tuntutan lucu penerobosan jaringan, saya percaya bahwa seharusnya saya mendapatkan penghargaan atas kemajuan jaringan tersebut, bukan malah tuntutan. Namun, komite malah kebingungan dengan kalimat yang diucapkan Mark. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Ufa Lutfiana di program acara Ngopi, Ngobrolin Film. Buat Sobat Bisnis Hack, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi. Siapa sih di sini yang nggak tahu Facebook? Kalian pasti pada punya akun Facebook kan? Kira-kira nih, ada yang penasaran gak sih asal-usul terciptanya Facebook? Kalau kalian penasaran, film ini cocok banget temenin kamu. Judulnya The Social Network. Film ini diangkat dari kisah nyata, ketika Mark Zuckerberg sedang berkuliah di Harvard University. Suatu malam, Mark sedang berkencan dengan pacarnya yang bernama Erika di sebuah bar. Pada saat mereka berbincang, Mark dinilai terlalu kaku saat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pacarnya. Hal tersebut membuat Erika sangatlah kesal terhadap Mark. Kemudian, ia meminta putus darinya. Namun, Mark awalnya menolak. Erika tetap kekeh, hingga akhirnya Erika meninggalkan Mark. Lalu, Mark bergegas pulang ke asrama dengan posisi yang sangat kesal. Ia mengambil sebotol bir di kulkasnya. Kemudian menulis sebuah artikel tentang kekesalannya terhadap mantan pacarnya. Hal tersebut membuat Mark menjadi terkenal karena semua orang membaca blog Mark. Saat Mark sedang kesal-kesalnya, ia terpicu untuk menciptakan sesuatu guna balas dendam dengan cara terbaik. Kemudian ia memiliki ide untuk menciptakan sebuah website yang bernama Fastmash, yakni jejaring sosial yang berisikan foto-foto mahasiswi seluruh asrama di kampusnya, di mana pada website tersebut dapat menempatkan kedua foto wanita berdampingan, di mana meminta pengguna untuk memilih foto tersebut. Website Fastmash yang Mark buat ini pun atas bantuan perhitungan algoritma dari Eduardo, teman Mark. Situs website tersebut sangat cepat tersebar dan terkenal di kalangan mahasiswa. Hingga pada pukul 4 pagi, jaringan di Harvard lumpuh karena saking banyaknya orang yang mengakses situs tersebut. Hal tersebut membuat Mark dihukum oleh komite kampus dengan tuduhan melanggar hak cipta, melanggar privasi individu, dengan membuat jaringan www.fastmash.com. Kemudian, ketua komite mempersilakan Mark untuk bertanya sebelum ia diberi pertanyaan. Dan Mark berkata, Kalian tahu aku sudah minta maaf ke semua orang yang terlibat, yang merasa terhina di websiteku. Namun, untuk tuntutan lucu penerobosan jaringan, saya percaya bahwa seharusnya saya mendapatkan penghargaan atas kemajuan jaringan tersebut, bukan malah tuntutan. Namun, komite malah kebingungan dengan kalimat yang diucapkan Mark. Dan anggota komite lain membantu Mark kemudian memberikan ucapan selamat karena sudah menembus jaringan kampus hanya dalam waktu 4 jam. Hal itu tak membuat hukuman Mark menjadi ringan, hingga Mark pun dihakimi oleh beberapa mahasiswi di kampusnya. Kemudian, nama Mark langsung menjadi trending topik di kalangan mahasiswa, hingga ia bertemu dengan Cameron, Taylor, dan Diva. Mereka datang untuk mengajak Mark bergabung bersama mereka untuk menciptakan Harvard Connection, yakni dalam situs ini pengguna disediakan fitur halaman untuk pengguna sendiri berupa dapat mencari teman, mengunggah gambar, maupun foto perjalanan kesehariannya, dan juga disediakan bio berupa data diri yang bisa dilihat oleh akun pengguna lain. Awalnya Mark tak setuju dengan ide tersebut, namun setelah ia pikir-pikir, akhirnya ia menerima ajakan untuk bergabung menciptakan harvardconnection.com. Pada saat itu, meskipun Mark sudah ikut serta dalam pembuatan harvardconnection.com, namun ia tetap memprioritaskan proyek ide ciptaannya yang kemudian ia beri nama The Facebook. Awalnya, website tersebut masih sedikit sekali yang mengakses, karena fitur yang tersedia pada website sangat terbatas. Hingga Mark bertemu dengan Dustin, kemudian ia bertanya, "Hey Mark, kamu tahu nggak hubungan atau status si teman sekelasmu itu?
Si Devina itu kira-kira dia lagi jalan sama siapa sih? Atau kira-kira siapa sih pacarnya dia sekarang? Mark marah. Kemudian ia terdiam. Lalu ia langsung berlari menuju asramanya. Karena ia memiliki ide untuk menambahkan fitur pada websitenya. Lalu ia meminta bantuan Eduardo untuk dapat meminjamkan emailnya karena emailnya sudah tersambung pada Phoenix Club yang memberikan kemungkinan untuk dapat mengirimkan ke banyak akun. Setelah itu, situs website The Facebook diluncurkan. Teman Mark yang mengajaknya dalam proyek harvardconnection.com mengetahui situs website tersebut. Ia menuduh Mark telah mencuri ide mereka, bahkan mereka memiliki rencana untuk menuntut Mark secara hukum. Pada awalnya, keanggotaan The Facebook dibatasi, hanya untuk mahasiswa Harvard saja. Namun, baru bulan pertama peluncuran sudah lebih dari setengah mahasiswa Harvard terdaftar dalam situs ini. Hal tersebut membuat Mark semakin semangat untuk memperbaiki jangkauannya pada situs websitenya. Lalu mereka berencana untuk ekspansi ke Stanford, Columbia, dan Yale. Suatu hari, Sean, pendiri Napster, yakni perusahaan internet yang memperbolehkan mendownload berbagai musik dengan gratis, ia melihat situs The Facebook di laptop yang digunakan teman kencannya. Sean langsung mengetahui pendiri The Facebook, langsung menghubungi Mark dan mengagendakan pertemuan dengannya. Lalu Sean, Mark, Eduardo, Christy, mereka pun bertemu di restoran. Saat itu Sean menceritakan kisahnya, hal itu membuat Mark sangatlah penasaran. Namun Eduardo tidak menyetujui pemikiran Sean yang terlihat hanya memikirkan diri sendiri. Namun Sean mengubah fokus pembicaraannya dengan memberikan ide untuk menghilangkan kata "the" dari kata The Facebook. Hal itu membuat Facebook semakin berkembang pesat dan sangatlah terkenal di kalangan universitas. Kemudian Sean menawarkan ajakan untuk memindahkan perusahaannya selama musim panas di kantornya. Dan Mark menyetujui hal tersebut. Sean memutuskan untuk makan malam bersama Mark, kemudian Mark penasaran bagaimana ia bisa menciptakan Napster. Lalu, ia telah membaca tulisan blog Mark saat ia sakit hati dengan Erika. Lalu, Sean juga bercerita bahwa Napster tercipta karena saat itu ia juga sedang sakit hati dan Sean berkata bahwa ia ingin datang lagi saat ia sukses. Begitupun denganmu Mark, yang kau lakukan sudah benar. Saat putus dengan pacarmu, kau justru malah memfokuskan diri untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya, yakni dengan terciptanya Facebook. Dengan begitu, suatu saat kau bisa datang lagi pada mantan pacarmu dan berkata, "Hey, nama saya Mark, CEO dari Facebook." Mark tersenyum menyetujui kalimat Sean. Eduardo tak setuju dengan pilihan itu, karena dia merasa ia juga memiliki hak tentang Facebook. Namun karena pada saat Eduardo sedang magang sehingga tak mungkin untuk bolak-balik dari New York ke California. Pada saat itu Facebook berhasil mendapatkan 1.046 pengguna. Di saat yang bersamaan Eduardo sangatlah marah ketika ia diminta datang ke kantor baru Facebook untuk menandatangani dokumen tentang kepemilikan sahamnya. Kemudian Eduardo membawa hal tersebut ke ranah hukum. Hingga hasil persidangan mengesahkan bahwa Cameron dan Taylor, kakak tingkat Mark yang mengajak membuat Harvard Connection, mendapatkan $65 juta untuk kerahasiaan Facebook. Agar tak ia sebar dan Eduardo mendapatkan uang yang tak diketahui jumlahnya, serta ia dikembalikan menjadi kepala direksi Facebook. 6 tahun kemudian, Mark berhasil memiliki 500 juta teman situs yang ia buat. Dan di saat yang sama, Mark juga berhasil menjadi jutawan termuda saat itu. Poin inspiratif pada film ini yakni kita diajarkan untuk cekatan dalam mengeksekusi suatu ide karena tidak pernah ada ide yang orisinil. Dan segalanya kembali pada siapa yang memiliki keberanian untuk dapat mengeksekusi ide tersebut. Kita juga harus ingat bahwa perubahan terjadi sangatlah cepat. Jadi jangan sampai ketika kita memiliki ide, mulailah sekarang juga, jangan menunggu nanti. Film ini juga menyinggung perihal seberapa banyak kontribusi yang sudah kita berikan untuk bisnis kita. Hal ini juga sangatlah penting, karena nilai produk yang kamu berikan pada konsumenmu kunci dari kesuksesan pada bisnismu. Adapun karakter Mark mengajarkan kita untuk tak pantang menyerah. Ia juga mengingatkan kita bahwasanya usaha tak akan pernah mengkhianati hasil. Pun saat kondisi terpuruk adalah waktu terbaik untuk mengejar impian besar kita, kemudian kejar dengan gigi. Hal tersebut bagus juga loh untuk kita terapkan di bisnis kita. Menurut kalian nih, film ini dapat memberikan dampak positif untuk bisnis kalian gak sih? Yuk sharing dengan cara komen di bawah. See ya!